Salam untuk kita semua Bapak Ibu pendengar radio streaming Kemurahan Medan. Kita mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan dan waktu yang masih Tuhan berikan. Boleh kita bersama-sama merenungkan bahagian firman Tuhan. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kalau kesempatan ini boleh kita bersama-sama mau membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang hari ini mau kita ambil dari Injil Markus, yaitu Injil Markus 10 ayat 28 sampai 31. Ya, pertemuan kita ini biarlah Roh Kudus yang memberikan ataupun yang memimpin kita satu persatu ketika kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dan sebelum kita merenungkannya dan membaca, mari kita sama-sama berdoa. Kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Allah kami. Engkau Allah yang mengasihi kami manusia yang berdosa ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan. Boleh kami hari ini merenungkan bagian firman Tuhan dalam renungan radio streaming Kemurahan Medan. Kami berterima kasih untuk wadah yang Tuhan berikan. Melalui radio ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebagaimana dulu Engkau berbicara kepada murid-murid-Mu di dunia ini, hari ini juga Tuhan, kalau bukan Tuhan sendiri yang berbicara bagi kami, tentulah kami tidak akan mengerti apa yang Tuhan katakan. Tapi jika Tuhan sendiri yang berbicara, maka kami bisa mengerti rahasia kebenaran firman-Mu itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau sendirilah yang berbicara kepada tiap-tiap kami, supaya firman-Mu ini boleh kami mengerti. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini yang menjadi renungan kita saya ambil dari Markus 10 ayat 28 sampai 31. Judulnya di sini upah mengikut Yesus. Ya. Saya bacakan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi pertanyaan Petrus tentu ada yang melatar belakangi. Pertanyaan Petrus ini yang melatar belakangi, bagaimana kalau kita baca selanjutnya, yang sebelumnya adalah tentang bagaimana orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Dalam cerita ini tentu kita sudah tahu bagaimana ada seorang kaya datang menjumpai Tuhan Yesus. Dia meminta, katanya, ya, boleh saya bacakan untuk kita semua. Katanya demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya dia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi di sini pertanyaannya adalah memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi dalam bagian ini kita lihat pembicaraan antara seorang
pemuda yang kaya tadi dengan Tuhan Yesus mengenai hidup, bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Jadi upah di sini dalam mengikuti Yesus itu adalah untuk memperoleh hidup yang kekal. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, hanya satu lagi kekuranganmu. Juallah segala apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ya, makanya selanjutnya mulai ayat 23, inilah yang melatar belakangi bagaimana Petrus mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Karena Petrus, kita tahu Petrus sudah meninggalkan meninggalkan pekerjaannya. Itu yang paling terutama ditinggalkan Petrus. Meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan seisi rumahnya, dan meninggalkan bagaimana kita tahu cerita Petrus sewaktu dia dijumpai oleh Tuhan Yesus di danau, sewaktu dia sedang menjala ikan, dan sewaktu Tuhan Yesus meminjam perahunya, Petrus mendapatkan begitu banyak ikan. Tapi disitulah Petrus dikatakan Tuhan Yesus, mulai hari ini engkau akan menjadi penjala manusia. Dan Petrus meninggalkan pekerjaannya. Makanya inilah yang melatar belakangi. Dan cerita ini kembali menguatkan Petrus, mengingatkan Petrus, kalau orang seperti ini pun tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal. Makanya ada pertanyaan Petrus tadi. Yang selanjutnya ayat 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ya. Jadi ini membuat hati murid-murid menjadi gusar. Tapi Petrus di sini dengan jelas dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Jadi ada yang melatar belakangi. Jadi waktu ini kurenung-renungkan, kalau kita mau datang sama Tuhan Yesus ataupun mau bertanya, pasti ada yang melatar belakangi kita. Kayak di sini, yang melatar belakangi Petrus bertanya demikian. Bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang pemuda yang kaya ini. Makanya dikatakan Petrus, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi waktu ini kurenungkan, coba renungkan gitu. Oh iya, pernahkah aku bertanya? Atau enggak pernah aku tanyakan sama Tuhan. Tidak pernah aku tanyakan sama Tuhan Yesus. Apanya yang bisa aku dapat kalau aku mengikut Engkau? Karena sepertinya ini tidak penting, tapi sangatlah penting. Karena harus kita tahu apa yang bisa kita dapat. Karena harus kita tahu apa upah kita mengikut Tuhan Yesus. Karena dalam pengertianku sendiri, bagiku sendiri dulu, mengikut Tuhan itu supaya hidupku bisa diberkati, supaya aman, supaya tidak ada masalah. Bisa baik keuangan, bisa baik ekonomi, bisa baik keluarga. Karena dulu pengertianku,
Kalau aku ikut Tuhan Yesus, kalau aku percaya kepada Tuhan Yesus, kalau aku mengikut Dia, itulah yang bisa aku dapatkan. Hal-hal yang berhubungan dengan dunia ini. Karena Petrus juga dipikirkannya pasti hal seperti itu. Sudah kutinggalkan rumahku, sudah kutinggalkan sanak saudaraku, sudah kutinggalkan pekerjaanku. Makanya di sini katanya sekali lagi, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Jadi dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus, kalau engkau telah meninggalkan segala sesuatu itu. Bahkan lebih lengkap dikatakan Tuhan Yesus, sesungguhnya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya. Rumah itu tentu adalah tempat kita berteduh, tempat kita bisa nyaman, tempat kita berkumpul bersama keluarga. Itulah rumah. Dan dikatakan, di terakhirnya dikatakan, dan ladangnya. Ini apa? Berbicara tentang penghasilan. Berbicara tentang ekonomi, tentang pemasukan. Ya, dan dikatakan lagi, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya. Ini berbicara tentang seisi rumah, tempat kita bisa saling berbagi, tempat kita bisa yang saling menghiburkan ataupun berbicara, seisi rumah kita, tempat kita saling bertanya. Ini yang sudah ditinggalkan oleh Petrus. Ya. Selanjutnya ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi di sini dikatakan kepada Petrus, upah mengikut Yesus itu, kalau kita meninggalkan yang paling berharga lah saya katakan, yang paling berharga dalam hidup kita, ini upah ya, upah mengikut Yesus itu. Kalau kita tinggalkan seisi rumah kita, kalau kita tinggalkan rumah kita pada masa sekarang, kata Tuhan Yesus. Makanya sewaktu ini kurenungkan, dalam hatiku berbicara demikian. Apanya yang sudah ada kutinggalkan? Atau mesti takut kalinya aku? Karena umpamanya, karena perintah, karena firman Tuhan, belum berani aku meninggalkan saudara-saudaraku. Belum berani aku meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Karena ini dikatakan Tuhan Yesus harus meninggalkan. Ya, kalau tadi pemuda kaya itu jual dan ikut aku katanya ya, makanya dia tidak mau mengikut karena dipikirkannya lebih berharga tadi hartanya tadi daripada ikut dengan Tuhan Yesus. Tapi di sini Petrus sudah ikut Tuhan Yesus, dan apa yang bisa aku dapat?
Jadi dalam bagian ini sebenarnya, dalam renungan ini, bukan seolah-olah aku sudah bisa melakukan semua. Tapi yang kutinggalkan, bisanya aku tidak lagi disukai oleh saudara-saudaraku. Bisanya aku tidak lagi secara saudaraku itu tidak menganggap aku lagi sebagai saudaranya. Dalam hal melakukan firman Tuhan, bisa aku jadi terpisah dengan saudaraku laki-laki ataupun saudaraku perempuan. Ya, sekali lagi, bukan karena sudah bisa aku lakukan semua, tapi dalam bagian firman Tuhan ini, aku bisa melihat sebagaimana Petrus meninggalkan rumahnya, meninggalkan penghasilannya, meninggalkan saudara-saudaranya. Dia pasti ada juga dicemooh orang. Artinya apa? Dalam mengikut Yesus itu bukan sebenarnya hal yang gampang. Dikatakan Tuhan Yesus tadi, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Jadi dalam renungan, dalam pikiranku, dulu tidak sampai kupikirkan kalau mengikut Tuhan Yesus pasti akan disertai oleh penganiayaan. Mungkin kita akan disingkirkan oleh saudara-saudara kita. Mungkin kita akan dianggap berbeda dari saudara-saudara kita. Pasti kita akan dianggap, ya kalau kami dalam orang Batak dikatakan Nabi belon doon katanya. Karena kalau dalam hal mengikut Yesus, inilah yang kita dapatkan. Pasti ada penganiayaan. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita, kepadamu diberikan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita karena namanya. Tetapi itu bukanlah segalanya. Jadi kita diberikan percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya untuk percaya kepada Kristus. Kepada kita diberikan hati bukan hanya untuk percaya kepada Kristus. Tetapi apa katanya? Tetapi juga untuk menderita karena namanya. Jadi dalam bagian ini bisa kurenungkan, dalam hal mengikut Tuhan Yesus itu bukan hal yang senangnya sebenarnya yang harus kupikirkan. Dalam mengikut Tuhan Yesus ada pasti penganiayaan. Kita pasti bisa disingkirkan ataupun tidak dianggap lagi oleh saudara-saudara kita sendiri. Tapi apakah yang bisa kita dapat ketika kita mengikut Tuhan Yesus? Apa upahnya? Kalau tadi penderitaan yang bisa kudapat dalam waktu mengikut Tuhan Yesus, tetapi ada upah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau tadi kata Tuhan Yesus, pada masa ini, dikatakan tadi ya, dia akan, dikatakan, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Ya sebenarnya akan ada nih saudara kita dapat dalam kita percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti ada orang yang percaya juga kepada Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi saudara. Itulah yang menjadi seisi rumah. Pada masa ini kata Tuhan Yesus. Jadi pada masa aku hidup, pada masa aku mengikut Tuhan Yesus itu, di situ juga lah aku dapatkan saudara-saudara aku yang lain. Dalam hal penganiayaan tadi, tadi sudah kita lihat bagaimana kalau kita percaya sama Tuhan Yesus,
ataupun mengikut Tuhan Yesus bukan hanya itu saja yang harus kita jalani dalam hidup. Tetapi juga untuk menderita karena namanya. Selanjutnya dikatakan tadi, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Inilah upah yang paling besar. Inilah upah terbesar ketika aku mengikut Tuhan Yesus. Ya, kalau tadi aku mendapatkan kembali saudara-saudaraku, mendapatkan kembali seisi rumahku, mendapatkan kembali ladangku, tapi bukan itu upah yang utama dalam mengikut Tuhan Yesus. Pada zaman yang akan datang, pada zaman kesudahan dunia ini, jaminan dari Tuhan Yesus, kalau engkau mengikut aku, apa yang kuperoleh? Aku akan memperoleh hidup yang kekal. Aku akan menerima hidup yang kekal. Inilah pengertian yang bisa diberikan oleh Tuhan Yesus kepada aku dalam hal renungan ini. Kalau dulu pikiranku, kalau aku percaya, kalau aku mengikut Tuhan, tentulah hidupku ini akan nyaman, dapat rezeki, dapat segala sesuatu yang tentang hal duniawi. Tapi dalam bagian ini, Tuhan Yesus menjamin hidup kita, menjamin setiap orang yang mau mengikut Dia ada upah yang akan diberikan Tuhan Yesus, yang diberikannya kepada kita. Yang mengikut Dia ada upah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Itulah pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi inilah upah yang boleh yang didapatkan oleh orang yang percaya kepada, yang mengikut Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi di sini, upah yang diberikan Tuhan Yesus ada waktu kita mengikut Tuhan Yesus, ada upah yang diberikannya kepada kita di dunia ini. Kalau karena kita mengikut Tuhan Yesus, ada penganiayaan yang kita dapatkan. Oleh karena kita mengikut Tuhan Yesus, ada penderitaan yang kita alami. Tapi di dunia ini, kata Tuhan Yesus, kita akan mendapatkannya kembali 100 kali lipat, berlipat-lipat. Makanya kalau satu saudaraku yang hilang oleh karena mengikut Tuhan Yesus, maka akan kudapat 100 saudara. Ya. Dalam bagian ini, mungkin hal yang bisa sudah aku lakukan dalam hal mengikut Tuhan Yesus, bisa tidak lagi aku sama seperti saudara-saudaraku, saudara-saudaraku yang lain. Sudah berbeda. Tidak sama lagi bagaimana cara hidup. Sampai bisa nanti saudaraku itu tidak dianggapnya lagi aku sebagai saudaranya. Tapi dikatakan Tuhan Yesus, kalau engkau kehilangan satu, dikatakan Tuhan Yesus, engkau akan mendapatkannya 100 kali lipat. Upah di dunia ini ada, dan upah pada zaman yang akan datang, itulah aku akan menerima hidup yang kekal. Jadi inilah upah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang mengikut Dia.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam bagian ini kita sudah melihat bagaimana tadi latar belakang Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang akan kudapat kalau aku mengikut Engkau? Sudah kutinggalkan segala sesuatu, apa yang kudapat? Tuhan Yesus memberikan kepada Petrus jaminan apa yang didapatnya selama dia di dunia ini. Dan jaminan pada zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Inilah upah yang didapat setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus itu. Ya, saya teruskan ayat 31-nya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ya, ini berbicara tentang besarnya upah tadi. Kalau kita lihat, saya baca ada renungan, dikatakannya demikian, sebagaimana Paulus, dia bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Ya, jadi Paulus itu namanya lebih besar daripada, lebih terdahulu dia daripada ada rasul-rasul yang lain. Karena Paulus bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Yaitu dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Ya, mungkin itu yang bisa sedikit saya artikan dalam ayat 31 ini. Tapi yang menjadi renungan kita, yang menjadi boleh kita pikirkan hari ini, upah mengikut Yesus. Kalau ada yang kudapat di dunia ini, tapi ada jaminan akan menerima hidup yang kekal bagi setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus. Walaupun tadi kata Tuhan Yesus, disertai dengan berbagai penganiayaan. Ya, saya baca sekali lagi ayat 30. Saya baca sekali lagi secara semua, dikatakan demikian, upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Inilah upah kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengar apa yang kami dapatkan upahnya kalau kami mengikut Tuhan Yesus. Sebagaimana pertanyaan Petrus, dia sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Dan Tuhan mengatakan, ketika seseorang meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, dan ladangnya, pada masa ini juga dia akan mendapatkan 100 kali lipat, walaupun disertai dengan berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Kami bersyukur ada jaminan upah yang Tuhan berikan untuk setiap orang yang mengikut Engkau akan menerima hidup yang kekal pada zaman yang akan datang. Karena hanya itulah pengharapan kami. Ketika kami hidup di dunia ini, masa kami ada waktunya. Hidup kami di dunia ini ada waktunya, singkat. Tetapi pada zaman yang akan datang,
selama-lamanya, kekal sampai selama-lamanya. Dan pada zaman yang akan datang, Engkau memberikan jaminan kepada kami yang mengikut Engkau. Kami akan menerima hidup yang kekal itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah bersama-sama hari ini kami renungkan. Biarlah firman-Mu ini bisa kami renungkan dalam kehidupan kami dan bisa menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti renungan dari radio streaming Kemurahannya Medan. Tuhan Yesus memberkati kita.